Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecil 1 beranggotakan saya sendiri Yulia Citra SPD sebagai ketua kelompok, Widya Stuti SPD, dan Yogi Irlanda SPD akan mempresentasikan analisis isu global korupsi. Sebelumnya, apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya ada teori penyebab korupsi. Yang pertama, Kierkegaard, CDMA teori. Adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua, Ghosn teori. Penyeluruh korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, Freud Triangle teori. Kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Yang keempat, teori willingness dan opportunity. Terdapat kesempatan atau peluang dan niat atau keinginan. Dan yang kelima, teori cost-benefit model. Manfaat korupsi lebih besar daripada risikonya. Baik, presentasi kali ini akan ada pra-analisis dengan menggunakan metode pentahelix. Kemudian, menafis isu dengan metode USG, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone dan SWOT, serta rekomendasi penyelesaian masalah. Pra-analisis metode pentahelix. Manfaat metode pentahelix ialah akan terbangunnya sinergi antara kerangka berpikir dalam merumuskan isu dan kerangka bertindak berbagai pilihan secara kolaboratif untuk menyelesaikan isu. Model ini mengelompokkan berbagai pilihan dalam beberapa elemen. Yang pertama, dari pemerintah. KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Yang kedua, dari bisnis. Terdakwa kasus dugaan korupsi perusahaan asuransi Jiwasraya atau Persero, Direktur Perusahaan Maksima Integral Joko Hartono Tirto dituntut penjara seumur hidup dan denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan penjara. Yang ketiga, dari pendidikan. Korupsi dan dana pendidikan oleh Bupati Cianjur. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dana alokasi khusus atau DAK pendidikan di Kabupaten Cianjur. Yang keempat, dari komunitas. Rendahnya pengetahuan sebagian besar komunitas terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dan yang kelima, dari media. Pemberantasan yang kurang menyeluruh dan masih kurang berperannya media massa dalam pencegahan korupsi. Analisis isu korupsi dengan metode USG, yaitu berdasarkan urgensi, seriousness-nya, growth-nya. Isu yang pertama yaitu KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada tahun 2020. Urgensinya kami beri nilai 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5, sehingga totalnya adalah 15. Isu yang kedua yaitu terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Direktur PT Maksima Integrat yaitu Joko Hartono Tirto dituntut penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidi 6 bulan penjara, yang mana urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 4, sehingga totalnya 13. Isu yang ketiga, korupsi dana pendidikan oleh Bupati Cianjur. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dana alokasi khusus pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2018, yang dimana nilai urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, sehingga totalnya 15. Isu yang keempat, rendahnya pengetahuan sebagian besar komunitas terhadap upaya pemberantasan korupsi. Urgensinya 5,
seriousness-nya 4, gross-nya 3, dan totalnya 12. Isu yang kelima yaitu pemberitaan yang kurang menyeluruh dan masih kurang berperannya media massa dalam pencegahan korupsi, di mana nilai urgensinya 3, seriousness-nya 3, gross-nya 4, dan totalnya 10. Dari nilai di atas, maka yang jadi prioritas dari kasus ini adalah korupsi dana pendidikan oleh Bupati Cianjur. Kemudian, analisis isu korupsi di Indonesia dengan metode Fishbone. Ada 4 faktor yang membuat kasus korupsi semakin marak. Yang pertama, faktor manusia. Contohnya, karena manusia itu tamak, lemahnya iman, dan minimnya moral gaya hidup. Kedua, organisasi, keteladanan pemimpin yang masih kurang, korupsi dalam organisasi itu sendiri, dan manajemen yang menutupi korupsi. Yang ketiga, faktor lingkungan, di mana orang-orangnya menganggap hal biasa suatu kegiatan korupsi, sehingga berkembangnya kegiatan korupsi semakin marak. Berdasarkan faktor aturan, adanya kelemahan perundang-undangan, sehingga korupsi. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan atau strength, di mana korupsi telat diketahui dan menjadi budaya bangsa. Pelacak tindak korupsi di era digital mempermudah pemerintah. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Minimnya kesadaran anti korupsi, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap pengguna dana, dan kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi terhadap masyarakat. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Pemerintah dapat membuat undang-undang anti korupsi, kemampuan teknologi, dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Terakhir, ancaman atau threat. Institusi dan nilai-nilai demokrasi yang roboh membahayakan pengetahuan yang berkelanjutan dan saling mengedepankan kepentingan masing-masing. Adapun alternatif penyelesaian isunya sebagai berikut. Yang pertama, membuat peraturan perundang-undangan yang tegas sehingga memberi efek jera kepada pelaku korupsi. Tahapan setiap alternatif membuat undang-undang yang memuat hukuman berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang diharapkan memberi efek jera bagi pelaku korupsi dan menimbulkan rasa takut kepada semua pihak agar menjauhi tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberdayakan fungsi kontrol dan pengawasan, di mana memperkuat kelembagaan dan mekanisme kontrol resmi untuk monitor para pegawai, pejabat, dan politisi, serta meningkatkan tekanan publik agar lembaga dan mekanisme kontrol bisa berfungsi baik, yang mana diharapkan tidak ada lagi praktek-praktek pengelolaan keuangan yang melenceng dari aturan dan pemberantasan tindak korupsi.